Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa siar senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Kami akan menyampaikan tema tentang sabar. Pemirsa siar senja Ramadan rahimakumullah. Kata sabar ini tentu sudah sangat populer buat kita, sudah sangat familiar buat kita, sangat dekat dengan kehidupan kita. Namun pemirsa hadirin rahimakumullah, kita barangkali amat mudah, amat gampang mencerna, mendengar kata-kata sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi tantangan, yang menjadi sebuah usaha maksimal buat kita adalah bagaimana kita mempraktikkan, menerapkan kata sabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin pemirsa siar senja Ramadan rahimakumullah. Begitu banyak hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal tentang sabar. Ada yang salah satu hadis yang barangkali cukup terkenal, man sabaro zofaro, siapa yang sabar dia akan beruntung. Atau juga ada sebuah maqalatul Arab, as-sabru kas-sibir murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti sibir, buah majak, pahit awalnya, lakin awaqibuhu ahla minal asali, tapi akan indah pada akhirnya. Dan begitu banyak lagi beberapa statement-statement tentang kesabaran. Hadirin bisa siar senja Ramadan rahimakumullah. Pada karya barangkali saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang ini menjadi satu pembelajaran, satu ibrah buat kita. Bagaimana sabar itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah ini berjudul tentang raja dan wanita tua. Pemirsa siar senja Ramadan rahimakumullah. Pada suatu saat atau suatu hari, seorang raja dari sebuah kerajaan dan para pasukannya sedang menyelenggarakan memburu binatang untuk ditangkap dan dibawa pulang ke kerajaan. Pada saat itu sang raja tersesat dari pasukannya. Dia terpisah sendiri
dan masuk ke dalam sebuah hutan. Akhirnya sang raja ini mencari, melihat bukit, melihat tempat di mana awal dia berasal, dan tidak ketemu. Yang ia temukan adalah ada sebuah gubuk yang di situ gubuknya terang benderang, ada cahaya, dan sang raja menghampiri gubuk tersebut. Apa yang dapat oleh raja? Di sini dia mendapatkan sebuah gubuk kecil yang bersih dan ada lampu sinarnya, dan di depan gubuk itu ada seorang nenek tua yang sedang menyapu halaman rumahnya. Pemirsa Syiar Hijrah Ramadan rahimakumullah. Akhirnya sang raja menghampiri nenek tersebut, dan sang nenek menganggap raja inilah seorang prajurit yang tersesat. Kemudian dengan serta-merta sang nenek meminta raja tersebut untuk segera mendatangi rumahnya, dan disiapkanlah air untuk mandi dan untuk minum yang dianggap oleh nenek tua ini adalah seorang prajurit. Setelah itu disiapkan juga tikar untuk istirahat. Raja tersebut istirahat, menghilangkan penatnya, menghilangkan capeknya berburu seharian. Dan pemirsa rahimakumullah, setelah beberapa lama nenek tersebut membawakan sepiring nasi panas untuk sang raja. Sang raja yang merasa sudah sangat lapar dan letih, tanpa mempertimbangkan yang lain, langsung mengambil dengan tangannya sendiri nasi yang masih sangat panas untuk dimakan. Apa yang terjadi? Pemirsa rahimakumullah, akhirnya nasi tersebut akhirnya tumpah semua karena tangan raja terbakar oleh panasnya nasi yang masih panas yang disediakan oleh nenek tua tadi. Dan nenek tersebut berkata, "Oh, ternyata kamu itu tidak, kamu seperti raja kamu yang tidak sabar, tidak mau berhati-hati untuk mengambil nasi yang masih panas ini, sehingga nasinya tumpah semua." Sang raja mengerutkan keningnya dan mengatakan, "Memang kenapa dengan raja kami, wahai wanita tua? Begini anakku yang tersayang." "Saya tahu raja kamu mempunyai sebuah obsesi, cita-cita besar untuk menyatukan seluruh benteng-benteng kerajaan yang besar-besar, tetapi mengabaikan benteng-benteng kerajaan yang kecil. Akhirnya dari obsesi tersebut memang tidak salah katanya, tetapi ada sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh raja dan pasukan-pasukanmu di sana, yaitu begitu banyaknya pasukan yang dikorbankan untuk merebut benteng-benteng besar. Padahal sang raja bisa mentargetkan, bisa memprioritaskan untuk mencapai benteng-benteng besar harus dimulai dari benteng-benteng yang kecil. Sehingga ketika benteng-benteng yang kecil sudah semakin kuat, itu akan lebih memudahkan sang raja untuk merebut benteng yang besar tanpa harus mengorbankan banyak pasukan. Nah, begitupun dengan kamu, nak. Nasi yang masih panas tadi sebenarnya kamu bisa makan dari pinggir piring yang nasi sudah adem, sudah tidak panas. Ya, kamu perlahan-lahan bisa memakan seluruh nasi yang ada dalam piring itu. Tidak seluruh nasi kamu ambil ketika panas tadi, sehingga membakar tanganmu dan membuang seluruh nasi yang seharusnya kamu makan." Pemirsa Syiar Hijrah Ramadan rahimakumullah, ini ada satu cuplikan, satu kisah tentang bagaimana sabar itu membuat kehidupan kita lebih mudah.
membantu kehidupan kita lebih baik. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Berhati-hati atau kehati-hatian dari Allah, tapi tergesa-gesa itu dari syaitan. Oleh karenanya barangkali dari kisah ini kita bisa ambil satu hikmah bahwa untuk mencapai keinginan kita itu kita harus tahu proses. Maka ketika kita bersabar dengan proses yang kita lakukan, maka insya Allah seluruh keinginan kita akan tercapai. Tetapi kalau kita hanya memikirkan goalnya saja, tujuan saja tanpa memikirkan proses, bahkan cenderung kita ingin instan, maka yang ada bukan tujuan yang tercapai, tetapi kegagalan, kerusakan, bahkan kehancuran yang kita alami. Na'udzubillah. Hadirin pemirsa siar-siar Ramadan rahimakumullah. Begitu banyak contoh-contoh kesabaran yang ada dalam kehidupan dan sekitar kita. Memang sabar ini membutuhkan sikap mengendalikan emosi, sikap bertahan, sikap kehati-hatian. Dan ini tidak semua orang bisa, tapi perlu latihan. Terlebih di bulan puasa yang mulia ini, kita tentu diajarkan kesabaran. Bagaimana kita bisa menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak imsak sampai datangnya waktu maghrib. Luar biasa. Begitu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan itu tentang kesabaran. Nah, mudah-mudahan di bulan suci yang mulia ini kita mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan dalam menerapkan sikap sabar, menerapkan sikap sabar kita terhadap sesuatu yang awalnya dibolehkan, yang siang harinya seharusnya kita boleh makan dan minum, tapi dengan berpuasa kita sudah dilarang untuk itu sampai waktu maghrib tiba. Ini sebuah pelajaran terpenting dan berharga buat kita, dan bisa kita kita bisa berikan kekuatan sabar ini dalam kehidupan yang lainnya, sehingga insya Allah jika kita sabar banyak keberuntungan, jika kita bersabar banyak memperoleh pahala. Bahkan Allah mengatakan orang-orang sabar ini orang-orang yang memiliki kekuatan yang hebat, orang yang akan diberikan ganjaran berlipat ganda. Sabar dan syukur nanti menjadi seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mendapat musibah harus sabar, ketika mendapat karunia harus bersyukur. Maka inilah sebuah keindahan kita melaksanakan syiar dalam agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi satu pelajaran penting buat kita, bagaimana kita bisa menerapkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari, terutama setelah latihan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.